Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara, fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran kita malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus atau Agustus tahun 2023. Pada hari ini biasanya kita belajar Al-Mumtaz. Namun ini adalah hari Jumat terakhir pada bulan Agustus atau pada bulan Agustus ya. Dan kita ingin gunakan kesempatan yang berharga ini untuk membahas secara linguistik atau mengkaji secara linguistik sebuah kajian linguistik tentang doa-doa atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu atau sering kita bacakan selama ini, yang barangkali kita perlu kaji, perlu kita bahas, dan perlu kita mengerti sebenarnya dari segi bahasa itu seperti apa. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang sakit. Yang saya tahu ada misalnya Ibu Hajbi sekarang sedang belum sehat, masih sakit. Ada juga kemarin suami dari Ibu siapa saya lupa namanya. Juga tadi Ibu Roliah juga adiknya sedang sakit. Juga ada banyak yang lain ya. Mudah-mudahan semua yang sedang sakit, baik dari kita sendiri maupun keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak keturunan kita, mungkin saudara kita semuanya, orang-orang yang mencintai kita, yang kita cintai, orang-orang menyayangi kita dan kita sayangi, orang-orang yang berbuat baik kepada kita dengan setulus hati, orang yang punya hubungan batin dengan kita semuanya. Semoga kita dan mereka semuanya Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya dan kesehatan yang sesempurna-sempurnanya. Baik orang-orang yang kita ingat namanya maupun yang tidak kita ingat namanya, semuanya tanpa kecuali. Juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedang punya masalah di antara kita Allah berikan jalan keluar, yang sedang ditimpa kesulitan Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa kesempitan Allah beri keluangan dan keluasan, serta semoga doa-doa kita Allah kabulkan, harapan-harapan kita Allah datangkan, Allah sampaikan, dan juga semoga kita semuanya dianugerahi rizqan wasi'an halalan thayyiban, dan juga semoga kita dan anak keturunan kita, orang tua kita dan saudara-saudara kita semuanya digerakkan
dididik oleh Allah, dibina olehnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, kita selalu berada dalam jalur kebenaran dan dalam jalan kebaikan, dan menjadi bagian dari para penyebar dan penebar rahmat kasih sayang Allah kepada sesama, yang tidak membeda-bedakan siapapun untuk makhluk Allah dan sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua doa kebaikan yang kita panjatkan kapanpun dimanapun untuk siapapun dan dalam konteks apapun, yang terbaik untuk kita dan mereka semuanya, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, berada di alam keabadian sejak alam barzah hingga seterusnya, dan apapun yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakatil kitab wa sirriha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah. Bapak, Ibu semuanya, Tuan dan Puan seluruhnya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada forum Zoom ini, tepatnya kelas Uslub. Dan seperti yang tadi kita sampaikan melalui Pak Haji Parman, bahwa pada minggu keempat, Jumat terakhir pada setiap bulan, dan kita bisa mulai pada bulan Agustus ini atau pada bulan Agustus ini, kita ingin coba membuat penyegaran dengan membuat suatu tema kajian khusus, tema kajian doa-doa atau mungkin ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang sudah kita tahu, yang sudah kita hafal, yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita baca. Nah, agar kita tidak hanya baca, hafal, tapi kita juga bisa memahami, bahkan bisa memahaminya secara linguistik, mengkajinya secara linguistik, juga mendapatkan pemahaman-pemahaman secara linguistik baik dari segi mufradat maupun nahwu dan sorof maupun yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu tadi Pak Haji Parman sudah menyampaikan di grup, dan Bapak Ibu silakan mungkin menyiapkan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini untuk kita bahas bersama-sama ya. Namun izinkan sebelum kita memberi waktu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua untuk menyampaikan apa yang akan ditanyakan, saya ada satu bahasan. Ini adalah pertanyaan dari Bu Laila melalui WhatsApp beberapa hari yang lalu, yakni tentang sebuah doa yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering dengar dan sudah hafal. Nah, saya akan coba tuliskan terlebih dahulu. Nanti setelah ini selesai dibahas, nanti barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan yang lain, nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya. Baik, saya akan coba buka dulu sebentar. Kemarin itu tentang doa ketika mendapatkan musibah. Ini doa orang yang tertimpa musibah, apa yang dibaca? Nah, tentu saja banyak ya doanya, tetapi salah satu yang mungkin sering kita dengar atau mungkin kita baca atau pernah kita dengar adalah doanya seperti ini. Pertama, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, untuk ungkapan ini saya tidak akan bahas dulu sekarang. Saya akan coba bahas kalimat selanjutnya. Setelah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu ada lanjutan berikutnya. Oh ya, saya sampaikan dulu. Ini doa ditimpa musibah ya. Doa ditimpa musibah. Doa ditimpa musibah. Nah, doanya ada ungkapan seperti ini.
Allahumma. Nah, saya tidak akan beri harokat, tapi silakan nanti Bapak Ibu baca ya. Saya tidak akan baca, tidak akan memberikan harokat dulu ya untuk mengetahui biasanya Bapak Ibu membacanya bagaimana. Lalu nanti kita akan bahas secara linguistik dan memahaminya. Ibu Haji, apa kabar? Sehat Ibu? Udah sembuh? Alhamdulillah, pertama baik Ustaz. Alhamdulillah, semoga semakin sehat ya Bu ya. Nah, mungkin doa ini sudah sering kita dengar, atau mungkin juga sudah sering kita baca, atau setidaknya kita pernah lihat ya. Allahumma tentu saja tulisannya sudah sangat familiar, sudah sangat kita ketahui. Allahumma tidak kita persoalkan. Allahumma ini berasal dari kata Allahu, ya, ditambah dengan mim bertasdid. Nah, ketahuilah ma ini adalah iwad. Iwad itu apa? Pengganti ya. Iwadun untuk huruf nida berupa ya. Jadi ma di akhir ini adalah harful iwad. Huruf iwad pengganti iwad anin nida. Pengganti panggilan. Jadi mengganti huruf ya sebelum Allah. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allahu. Nah, jadi kalau kita menemukan kata Allahumma itu maknanya adalah ya Allahu. Nama ini, ma bertasydid ini disebut dengan iwad apa? Iwadun anin nida ya, panggilan maaf, pengganti untuk huruf nida. Allahumma sama dengan ya Allahu. Akan tetapi sejauh yang saya perhatikan, yang saya ketahui, mim bertasydid, mim bersyiddah merupakan iwad anin nida, pengganti panggilan ini hanya digunakan untuk Allahu. Tidak digunakan untuk nama-nama yang lain atau isim-isim yang lain. Misalnya ada orang namanya Muhammad. Kita manggil Muhammad, ya Muhammadu. Atau Muhammadumma. Nah, ya Muhammadu benar, tapi Muhammadumma tidak ada. Aliyumma tak ada. Memanggil guru, Ustazumma tidak ditemukan. Jadi, mim bertasydid setelah sebuah isim ini, yang merupakan huruf iwad, anin nida, hanya berlaku untuk Allah saja, Allahumma. Begitu ya. Udah, cukup. Nah, berikutnya. Silakan Bapak Ibu tebak. Apa bacaan berikutnya nih? Ajurni. Ajirni. Ajirni atau Allahumma jurni? Allahumma ajurni. 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 Iya ya. Baik. Ajirni. Untuk ini sepakat ya, ini adalah maf'ul bihi ya. Artinya aku. Nah, tinggal kita gunakan ini nih. Hamzah, jim, dan ro. Apa bacanya nih? Ajir atau apa namanya? Allahumma jurni gitu, atau apa yang lain? Nah, saya apa namanya? Saya baca dari flyer yang disampaikan oleh Bu Laila. Itu kalimatnya adalah Allahumma jur. Saya coba sampaikan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Biar nanti Bapak Ibu sambil melihat juga. Sebentar. Saya sampaikan di dua grup sekaligus. Sudah saya kirim. Nah, itu dalam teks yang terdapat dalam flyer, itu bacanya adalah Allahumma jurni. Allahumma jur. Nah, sekarang kita coba gunakan cara baca yang ada dalam teks ini yang saya sampaikan lewat flyer ini ya. Kalau dibaca Allahumma jur, berarti ini kan fi'il amar ya Bapak Ibu ya. Ya. Coba kalau kita betul membacanya adalah ujur, Allahumma jur, ini fi'il amar, fi'il madinya apa? Ajar. Ajaro. Ajaro.
Ajaro ini satu akar kata kan dengan ajrun. Ajrun artinya apa? Pahala, ganjaran. pahala. Falahum ajrun azim. Mereka mendapatkan atau mereka memiliki pahala yang agung, yang besar. Ajrun. Nah, sehingga ketika dibaca Allahumma ajur, maka diterjemahkan dengan ya Allah atau duhai Allah, berilah aku pahala atau pahalailah aku. Berilah aku pahala, ini itu aku. Nah, berarti kalau kata ujur ini dari kata ajrun, ajaro, berarti kata ajaro ini huruf fafiilnya berupa huruf apa? Hamzah. 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 Nah, sekarang betulkah fi'il amar dari ajaro dibacanya adalah ujur? Ya. Betul tidak? Cara membaca fi'il amar dari fi'il yang fafiilnya berupa hamzah itu dibacanya adalah ujur. Coba kita ingat-ingat. Saya pernah menyampaikan beberapa kata. Jur Akala, saja. Seperti akhadha, Ustaz. akala yakulu. Apa fi'il amarnya? Kul. Kul. Lagi. Akhadha. Akhoda. Mudorenya apa? Ya'khudhu. Ya'khudhu. Khuz. Fi'il amarnya apa? Khudh. Kul. Amala. Mudorenya apa? Ya'mulu. Ya'mulu. Fi'il amarnya apa? Mul. Coba lihat. Akala, akhoda, amala. Huruf fa'ilnya hamzah. Sekarang lihat. Fi'il amar dari akala, akhoda, amala. Adakah hamzah sebelum huruf kaf, kho, dan mim? Ya, Hamzah. Akala, kul. Akhoda, khud. Amala, mul. Nah, sekarang ajaro. Ajaro huruf pertamanya apa fa'ilnya? Hamzah. Mungkin tidak dibaca ujur. Mungkin. Ya. Tidak kan? Makanya jur. Harusnya jur, betul. Ajaro ya juru jur. Begitu kan? Harusnya ya. Ajaro ya juru jur. Sebagaimana akala ya kulu kul, akhoda ya khudu khud, amala ya mulu mul. Nah, tetapi dalam teks yang ada pada flyer yang Bapak Ibu lihat, itu di situ ada hamzah. Nah, berarti kalau begitu, ini bacanya bukan Allahumma jur. Karena kalau Allahumma jur, ujur berarti fi'il amar dari sulasi mujarrod. Sebagaimana akala juga sulasi mujarrod, akhoda sulasi mujarrod, amala juga sulasi mujarrod. Ajaro sulasi mujarrod. Nah, sulasi mujarrod ajaro, fi'il amarnya tidak menggunakan hamzah di awal. Hamzahnya dibuang, fa'ilnya dibuang pada saat fi'il amar. Tetapi di sini dalam flyer yang kita lihat, ini ada hamzahnya. Nah, dengan kesimpulan ini, maka pembacaan Allahumma jur ini, menurut analisa saya, itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ada hamzah. Dan apabila sebuah fi'il, fa'ilnya adalah hamzah, maka pada saat menjadi fi'il amar, hamzahnya tidak dimunculkan, melainkan dibuang. Yang tersisa adalah ain fi'il dan lam fi'ilnya. Nah, tetapi dalam tulisan Arab, hamzah ini ada. Lalu kalau begitu apa? Nah, kalau begitu berarti hamzah ini adalah hamzah bukan fafi'il, tetapi hamzah berupa mazid. Yang tambahannya hamzah sebelum fafi'il. Kalau begitu apa bagaimana cara bacanya? Nah, ini. Ajaro. Jaro. Ditambahkan a maka menjadi Ajaro. ajaro. Mudorenya yujiru. Ajaro yujiru. Ajaro yujiru. Amarnya apa? Ajir. 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 Sebagaimana akoma. Dari kata koma kan. Koma berdiri. Akoma
Mendirikan. Mudorenya apa nih? Aqoma, yuqimu, imu, amarnya apa? Aqim. 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 Hamzahnya muncul karena hamzah ini adalah mazid. Hamzah ziyadah dalam mazid wazan pertama yang kita sebut wazan pertama. Jaba diawali a, maka menjadi ajaba. Mudorenya Yujibu. yujibu. Amarnya Ajib. ajib. Nah, sehingga jawaro asalnya sebagaimana koma, kowama, jaba, jawaba. Jaro diawali a, maka menjadi ajaro. Mudorenya adalah yujiru, amarnya adalah ajir. Gitu. Itu dari segi penampakan huruf-hurufnya. Sehingga kalau dibaca Allahumma jurni, dari segi penampilan atau dari segi fisikal, secara fisik huruf-hurufnya rupanya tidak tepat. Yang lebih tepat adalah ajir. Allahumma ajir. Allahumma ajirni. Itu dari segi fisik huruf-huruf yang nampak dalam teks doa ini. Dari segi huruf ini bisa kita analisa secara ilmu sorof, tasrif yang kita sebagian sudah kita pelajari. Ini tasrif apa nih? Istilahi kan? Ajar, yujir, ajir, itu kan istilahi ya? Ya, betul. Nah, baik. Itu dari segi tasrif dan juga dari segi fisikal huruf-hurufnya. Lalu sekarang dari segi makna. Tadi kita sudah sampaikan ajaro. Kalau ajaro mujarod. Tadi apa ajaro artinya? Pahala. Memberi pahala, mengganjar. Ganjaran, Bapak Ibu paham ya ganjaran? Ya. Sama ya. Ganjaran pahala itu sama. Jadi mengganjar atau memberi pahala itu ajaro ya'juru. Nah, dari segi mana? Kalau kita baca Allahumma jurni, dan coba lihat juga di flyer yang tadi saya share, itu kalimatnya, terjemahnya adalah, Ya Allah, berilah pahala kepadaku. Berilah pahala kepadaku. Fi musibati, dalam musibahku. Kalau ajaro, ya juru, jur, itu artinya adalah berilah aku pahala. Nah sekarang apa artinya ajaro yujiru ajir? Kalau ajaro yujiru ajir, artinya adalah menolong, membantu. Ajaro telah menolong, yujiru sedang menolong, ajir tolonglah. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, analisa secara makna. Ketika seseorang mendapatkan musibah, apa yang diharapkan oleh seorang itu? Mendapat pertolongan atau diberi ganjaran? Pertolongan. Meminta Mana pertolongan. yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang sedang mendapatkan musibah? Meminta pertolongan. Mendapatkan pertolongan. Meskipun tidak dapat pahala, asal dirinya selamat itu sudah kenikmatan luar biasa, anugerah yang besar. Ketika mendapat kesulitan, kita ingin diberi pertolongan berupa kemudahan. Ketika kita sedang mendapatkan bencana, kita ingin mendapat pertolongan selamat dari bencana. Bukan mengharapkan pahala, bukan. Nah, sehingga dari segi makna, kalau kita memahami Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku, bandingkan dengan Allahumma ajirni, yang artinya adalah, ya Allah tolonglah aku dalam musibahku. Coba, mana yang lebih tepat untuk membaca kalimat ini? Berilah aku pahala atau berilah aku pertolongan dalam musibahku? Tolongan. Pertolongan. Nah, sehingga ketika kita membacanya, sehingga ketika kita memahaminya, ya Allah berilah aku pertolongan dalam musibahku, maka cara membacanya bukan Allahumma jurni, Ajir. tapi Allahumma Jirni. ajirni. Jadi Pak Haji Parman sampaikan, Allahumma ajirni. Ya mungkin sebagian kita ada yang bacanya ajirni, mungkin juga ada yang baca Allahumma jurni gitu ya. Jadi masih ada beberapa pendapat. Nah sekarang kita sengaja sampaikan ini dalam rangka mengkaji secara linguistik dan secara makna. Allahumma ajirni fi musibati. Nah untuk fi musibati, jar majrur ini tidak ada masalah, kita sudah paham. Fi huruf jar,
musibati adalah majrur, terdiri dari dua kata, musibah dan i. Musibatun musibah. Dan i adalah domir mutakalim, wahdah ya. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku. Nah, berikutnya kalimat yang kedua adalah wakhluf. Khalafa yakhlufu. Wakhluf li Khair khairan minha. minha. Wakhluf dan gantilah. Khalafa yakhlufu mengganti. Ukhluf gantilah li untukku kebaikan. Mohon maaf. Khairan di sini maknanya bukan kebaikan. Kenapa bukan maknanya kebaikan? Karena ada min. Kata khair itu maknanya ada beberapa. Khairun maknanya bisa saja kebaikan, bisa juga baik, bisa juga maknanya adalah lebih baik. Sama tidak kebaikan, baik dan lebih baik? Ada perbezaan. Ada perbedaan, meskipun akar katanya sama. Kalau baik, sifat. Kalau kebaikan, kata benda. Kalau lebih baik, berarti lebih baik daripada yang lain. Ada perbandingan. Nah, kalau kita memahami khairun sebagai kebaikan, maka perhatikan kata sesudahnya. Tidak ada min. Min itu artinya daripada. Kalau maknanya baik, juga tidak ada min sesudahnya. Sedangkan kalimat ini, khairon minha, di sini ada min. Daripada. Ha-nya, daripadanya. Nah, sehingga karena kata khair diawali, mohon maaf. Sehingga karena kata khair diikuti oleh min, maka khair di sini maknanya adalah lebih baik daripada ha kepada musibah tadi. Lebih baik daripada musibah tersebut. Sehingga maknanya adalah, ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik daripada musibah tersebut. Ketika ditimpa musibah, entah sakit, entah bencana atau kerugian apapun, itu musibah namanya. Doa kita pertama Allah berikan kita pertolongan, keduanya semoga Allah menggantikan yang lebih baik daripada yang menimpa kita itu. Nah, ini lebih masuk akal gitu ya. Begitu. Nah, ini juga sekaligus jawaban untuk apa yang ditanyakan oleh Ibu Laila. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, tentang doa ini. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya, bahasan ini ya? Afwan Ustaz, yang akhluf dengan akhlif sama tak? Beda. Pasal yang kat dalam ini yang Laila beri tu akhlif. Nah, baik. Sekarang khulafa. Khalafa yakhlufu. Baik. Oh iya, yang Ibu Laila bicara, yang Ibu Laila sampaikan akhlif ya. Khulafa yakhlufu. Perhatikan ini fi'il sulasi mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mujarrad. Nah, sedangkan akhlif mazid atau mujarrad? Mazid. 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 Fi'il madinya apa? Akhlafa. Akhlafa. Yukhlifu. Akhlafa mudhari'nya Yukhlifu. yukhlifu. Amalnya akhlif. Yukhlifu. Nah, akhlafa dan khulafa ini akar katanya sama. Dua-duanya sama-sama dari kata khulafa. Nah, sekarang mana yang lebih tepat bacanya? Akhlif ataukah ukhluf? Nah, sekarang perhatikan. Kalau khulafa yakhlufu itu artinya adalah menggantikan atau mengganti. Sedangkan akhlafa yukhlifu, Bapak Ibu pernah dengar ayat yang berbunyi Innallaha la yukhliful mi'ad. Ada ayat itu ya? Ya. Atau wallahu la yukhliful mi'ad. Apa artinya ini? Allah tidak Allah tidak menyalahi. menyalahi, mengingkari mi'ad janji. Allah tidak mengingkari atau tidak menyalahi atau tidak menyelewengi janji. Akhlafa yukhlifu akhlif. Nah, sekarang kita lihat dua yang di atas. Kalau kita baca wa akhlif li khairan minha,
artinya adalah salahilah untukku kebaikan yang lebih baik daripadanya. Atau ingkarilah untukku yang lebih baik daripadanya. Tepat Tak, tidak itu? tak berapa kena katakan. Mana yang lebih tepat? Selewengkanlah atau ingkarilah ataukah gantikanlah? Gantikanlah. Gantikanlah. Nah, kalau gantikanlah bukan akhlif tetapi ukhluf. Kholafa yakhlufu. Ukhluf la takhluf. Nah, begitu. Nah, maaf. Memang eh, memang pada saat kita membaca Arab gundul, Arab yang tidak berharokat, lalu kita membaca, memahaminya, itu cara baca itu pasti akan mempengaruhi makna. Andaikan kita membaca suatu teks yang tidak berbaris, yang tidak ada harokatnya seperti ini, kita harus membacanya. Itu nanti bisa jadi kita akan merasa kesulitan secara tepatnya apa cara bacanya. Dan ketika kita cara bacanya berbeda, maka boleh jadi nanti yang kita hasilkan mananya juga berbeda. Dan ketika kita bacanya beda, mananya beda, nanti kesimpulan yang kita miliki juga berbeda. Nah, lalu ketika kita memiliki ada dua pemahaman, manakah yang kita akan ambil sebagai sebuah bacaan yang lebih tepat dan mana yang lebih tepat? Nah, tentu saja kita menggunakan nalar, menggunakan pikiran kita mana yang bisa masuk akal untuk kita pahami. Yaitu nanti kajiannya secara bahasa ada nahwunya, ada sorofnya, juga ada kajian maknanya. Begitu. Begitu ya Bu Nazira ya. Jadi menurut saya ini baca bukan akhlif tetapi ukhluf. Alifnya alif fasol karena ini sulasi mujarad. Oke, Ustaz. Terima kasih. Begitu. Baik. Ini sudah cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Sudah selesai. Ini doa yang pertama. Silakan. Barangkali ada, saya hapus dulu ya. Silakan barangkali ada yang sudah siapkan lagi pertanyaan yang berikutnya. Oh ini ya, ada di grup tadi Ibu Iman ya, sama Pak Haji Tahir ya, tentang salim sama salam ya gitu ya? Betul. Baik. Ini sudah umum terjadi di banyak tempat, tidak sedikit orang yang merasa bingung membaca antara salim dan salam, atau juga soli dan sholat. Kapankah sholawat itu dibaca sholat dan salam? Kapankah dibaca soli dan salim? Nah, baik. Saya akan coba tuliskan dulu teksnya ya. Ini sholawat. Doa sholawat. Ada ungkapan yang kita sering sampaikan. Pertama adalah Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi. Contoh ya, alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maksudnya ini kepada Rasulullah ya. Atau ada lagi yang kedua. Yang kedua, apabila kita mendengar nama Muhammad disebutkan, maka kita, kalau kita tidak mau disebut sebagai orang yang bakhil, maka kita harus membacakan sholawat untuk beliau. Dan ucapan sholawat yang kita baca adalah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu haqqan man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil sebenar-benarnya adalah orang yang namaku disebut di sisinya, tetapi dia tidak membacakan sholawat atas diriku. Itu ada sebuah hadis Nabi berbunyi demikian. Nah, sekarang kita kembali kepada ini. Pada dua teks ini. Pertama adalah sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atau ada yang lain. Misalnya begini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya. Nah, di sini ada sholli, salim. Dan bahkan kadang ada tambahannya untuk redaksi sholat yang berbeda dengan mabarik. Nah, sekarang begini. Untuk memudahkan kita membaca dan agar kita tidak lupa, perhatikan aja harokatnya. Apabila kata sholawat kita membacanya sholli, li-nya kasroh, sholli, li, kasroh, maka salamnya juga kasroh, wasalli. Barokahnya juga wabarik, ri-nya kasroh juga. Jadi tiga huruf ini, tiga kata ini kasroh semua. Sholli, salim, barik. Tapi kalau misalnya nanti bacanya sholla, ini nyalanya fathah, maka ini wasalla, wasalama. Kalaupun sudah ditambahkan dengan barokah, barokahnya rohnya fathah juga. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka. Secara mudahnya begitu. Jadi untuk membaca salim atau salam, perhatikan kata sebelumnya, sholli atau sholla. Kalau sebelumnya sholli, maka salim li kasro, barik ri kasro. Tapi kalau kata sholawatnya dibaca fathah sholla, maka salamnya salam, berkahnya pun barok, fathah juga. Itu secara mudahnya. Nah, sekarang kita coba kaji secara linguistik, secara ilmu sorof, tasrif. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Sholla ini sulasi atau rubai? Dia Sulasi. sulasi apa Mazid mazid? atau mujarrad? Mazid. 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 Apa tambahannya? Tambahannya sabdu syiddah. Abdu atau tasdid pada ain fiil. Apa mujarradnya? Solat Mujarradnya adalah sholat. Sholat yaslu. yaslu. Wazan berapa ini? Ini rumpun Rumpun berapa dulu? Rumpun? rumpun Rumpun 4. 4, Wazan berapa? 10. Wazan 10. Lampirnya berupa alif. Alifnya semula wawu. Sholat yaslu. Nah, ketika sholat yaslu diubah menjadi mazid tambahan syiddah pada ain fiil, maka menjadi sholat. Alif mamdudah ditukar diganti menjadi alif maksuroh. Sehingga menjadi sholat. Begitu kan? Sholat. Nah, sholat ini fiil apa? Fi'il madhi. Madhi. Allahu adalah fa'ilnya. Fa'il dari sholat. Alaihi, ala huruf jar, hi adalah majrur, hi kembali kepada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Lalu wa ini huruf apa? Ataf. Atof. Sesudah atof ada apa namanya? Maktuf. Maktuf. Nah, maktuf itu harus sama dengan maktuf alaih kan? Ya. Kalau maktufnya fi'il madhi, berarti maktuf alaihnya juga fi'il madhi. Kalau maktufnya fi'il amar, berarti maktuf alaihnya juga fi'il amar. Nah, sekarang tadi lihat, sholat fi'il madhi atau fi'il amar? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Maka kata sesudah wawu juga harus fi'il madhi. Dan fi'il madhi dari kata salim adalah salama. Bukan salim. Salima mujarrodnya, salima mujarrod nih, salima seperti hamidah, syahida, rogiba. Lalu ditambahkan tasdid pada ain fi'il maka menjadi salama. Sallama yusallimu tasliman. Sallama yusallimu sallim la tusallim. Fi'il amarnya salim. Makanya karena sholat la fi'il madhi, maka wasallama la juga fi'il madhi. Begitupun barokah, huruf atof lagi, berarti sesudahnya adalah maktuf. Dan maktuf harus sama dengan maktuf alaih. Karena maktuf alaihnya salama fi'il madhi, maka barokah juga fi'il madhi. Kalau dibacanya barik, berarti bukan fi'il madhi, tapi fi'il amar. Barokah yubariku. Amarnya apa? Barik. Barik. Amar barik itu. La tu barik fi'il nahinya. Gitu. Jadi secara ilmu nahwu, sholat dan wasallama dan wabarokah itu adalah maktuf dan maktuf alaih. Sholat adalah maktuf alaih,
Wasallama wa huruf atof, salama adalah maktuf alainya kepada sholat. Wa baraka, wawu juga huruf atof. Baraka maktuf alainya adalah salama. Maktuf dan maktuf alaih harus sama. Kalau maktuf alainya fil madhi, maka maktuf juga fil madhi. Salama itu fil madhi ya. Wa baraka fil madhi juga, karena maktuf kepada salama yang fil madhi. Sebaliknya yang di atas, yang nomor 1. Allahumma ya Allah. Berarti Allah kita hadirkan sebagai zat yang ada di hadapan kita. Kita ajak bicara. Makanya kalau kita berdialog dengan Allah, berarti kita menggunakan fil amar. Makanya sholli. Nah, sholla ini fil madinya. Mudhari'nya adalah yusolli. Amarnya sholli. Tuh. Nahinya la tusolli. Shalla yusolli, sholli la tusolli. Ya Allah, kita sedang berbicara dengan Allah kan? Ya Allah, anugerahkanlah sholawat. Berarti itu perintah fil amar. Nah, karena sholli fil amar, maka ini ada wawu huruf atof, berarti maktuf setelah wawu ini juga harus fil amar. Dan fil amar dari salama adalah salim. Wasalim. Begitupun barik, wawu huruf atof, maka barik juga harus fil amar lagi. Baroka yubariku, amarnya adalah barik. Begitu. Jadi mudah ya, secara nahwu. Jadi ini kaitannya atof maktuf. Secara sorof, kalau soli adalah fil amar, sola adalah fil madi. Salim fil Amar. amar. Salam fil Sallama fi'il madhi. madi. Barik fil Barik fi'il amar. amar. Baroka fil. Madhi. Nah, Madi. begitu. Jadi secara nahwu sudah kita bahas, ini kaitannya dengan atof maktuf alaih. Secara sorof tasrif kita juga sudah tahu, ini ada fil madi, ada fil amar. Begitu. Selesai tentang sholawat. Kesimpulannya, secara mudahnya, kalau kita ingin memastikan baca salim atau salam, perhatikan kata sholawat sebelumnya. Kalau soli, salim. Kalau sholat, salam. Begitu ya Bapak Ibu ya? Udah, ini yang kedua. Silakan apabila ada pertanyaan yang lain. Siapkan ya. Boleh, silakan siapa lagi mau tanya? Nah, yang ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Bagus. Allahumma arina al-haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna. Kalau seorang boleh warzukni ya, warzukna ijtinabahu. Nah, bagaimanakah kajian linguistik terhadap dua ini? Dua ini juga sering kita baca ya, sering kita dengar dan juga mungkin juga pernah atau sering kita tuliskan juga. Allahumma tidak usah dibahas lagi karena sudah dibahas ya tadi. Arina. Nah, arina ini fil apa? Fil amar. Fi'il Pokoknya amar. kalau kita berdoa selalu gunakan fil amar kan? Iya. Nah, perhatikan sekarang. Arina ini satu kata atau dua kata? Dua. Dua kata. Kata ari dan na. Betul Nah. tidak? Ya. Ya, ari dan na. Nah, ari ditambah na. Untuk na artinya kami. Nah, sekarang kita lihat ari. Ari ini fil amar. Terus, ari ini dari kata apa asalnya?
Nah, ini asalnya adalah dari fi'il madi begini. Aro. Aro, Ra. aro. Oh. Mudorenya adalah yuri. Ara yuri. Amarnya ari. Tuh. Nahinya La turi. turi. Aro, yuri, ari, turi. Nah, lalu aro ini mazid atau mujarad? Ara mazid. 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 Mazid, Kalau mazid, ininya yu mazid. nih. Kalau ininya yu Mazid. berarti mazid nih. Mazid satu huruf kan? Ya. Ingat nggak? Yu, i. Itu kan? Ya, Ya. ya, iya, i. Berarti yuri ini adalah mazid satu huruf. Tambahnya apa? Hamzah sebelum fa'il. A ini kan? Tuh. Lalu mazid, maaf. Lalu mujarradnya apa? Dari kata ro'a. Tuh. Ro'a, mudorenya ya ro. Amarnya ro. Ra. Nahinya taro. Coba lihat Bapak Ibu. Ini ada huruf la ditambah ta dan ro. Ini bacanya la turi atau la taro? La tara. Bisa dua-duanya kan? Ah iya betul. Apabila Bapak Ibu temukan dalam bahasa Arab yang tak berbaris, yang gundul, bahasa Arab botak, itu seperti ini la, ta, dan ro. Ini bacanya boleh la taro, boleh la turi. Ya. Tergantung konteks maknanya. Dan kita harus tahu kalau la taro berarti mujarrad. Jadi kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Berarti kalau ro'a yaro, ro la taro artinya ro'a telah melihat, yaro sedang melihat, ro lihatlah, la taro jangan melihat. Lihat. Sedangkan aro artinya memperlihatkan atau membuat melihat. Aro memperlihatkan atau telah memperlihatkan. Yuri sedang memperlihatkan, ari perlihatkanlah. La turi jangan kau perlihatkan. Begitu. Jadi untuk arina udah jelas ya. Aro, yuri, ari, la turi. Perlihatkanlah. Nah adalah maf'ul bihi-nya. Perlihatkanlah kepada kami apa yang diperlihatkan kepada kami. Al-haqqo. Nah, al-haqqo ini kenapa fathah? Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul kedua. Maf'ul bihi yang kedua. Mana maf'ul bihi yang pertama? Nah, nah ini maf'ul bihi yang pertama. Tuh, maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi al-awal ya. Al-haqqo maf'ul bihi tsani. Tuh. Maf'ul bihi tsani. Sanin lah, sanin. Tidak ada alif lam. Oke, kita lanjutkan. Al-haqqo maf'ul bihi. Lalu haqqon. Kenapa haqqon? Mansub fathatain. Ini adalah hal. Halun mansubun. Hal keadaan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Menerjemahkan hal itu diantaranya adalah dengan kata sebagai. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzukna, wawur apa? Ataf Atau urzuk fil apa? fil amr. Amar, matuf kemana? Ma'tuf ke arina. Ya, arina. Arina. Jadi ari adalah maktuf alaihnya, urzuk adalah maktufnya. Fil amar, domirnya anta. Berarti fa'il dari urzuk adalah anta. Lalu na sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, maf'ul bih yang pertama lagi. Maf'ul bih awal lagi. Maf'ul bih awal dari kata urzuk. Kalau arina, nah maf'ul bih awal dari ari. Nah, sedangkan warzukna, nah maf'ul bih awal untuk urzuk. Ini bahasanya urzuk ya, karena zunya kan doma. Ya. Rozako ya ruzuku urzuk. Lalu ini karena alif waso diawali oleh huruf, contohnya wawu, maka war. Alifnya hilang. Tidak waur, tapi war. Bukan wa urzukna, tapi langsung dibaca warzukna. Ittiba'ahu. Tuh, hanya fathah. Mengapa fathah? Maf'ul bih Tani. sani. Maf'ul bih sani. Gitu.
Maf'ul bih sanin. Itu. Oke, sampai sini paham ya? Lalu Ya. berikutnya warinal batila batilan warzuqna jitinabah. Wawu huruf atof lagi. Arina sama bahasa dengan tadi ya. Arina dari kata ari dan na. Ari dari kata aro, yuri, ari, la, turi. Nah, maf'ul bih yang pertama al-batila maf'ul bih sani, oke? Oke, maf'ul bih sani. Terus batilan sebagai apa? Hal. Hal lagi halun mansubun. Maf'ul bih juga mansubun tadi ya. Maf'ulun bihi sanin mansubun. Tuh, mansub itu artinya kena nasab. Warzuk najatinaba sama wawu juga atof. Urzuk adalah maktuf, fil amar maktuf ya. Maktuf kepada arina. Nah, maf'ul bihi awal lagi, maf'ul bih awal. Ijtinabahu, ijtinabah maf'ul bih Sanin. sanin. Tapi ini ijtinabahu ini kan ada dua kata. Sama dengan ittibahu juga dua kata. Ittiba'a dan hu. Ijtinabah dan hu. Istinabah. Nah, ijtinabahu ini matuf apa? Mudhaf ilaih kan? Mudah-mudah pun ilaih. Ijtinabah mudhaf, hu mudhaf ilaih. Ittiba'a juga mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Oh, tadi saya lupa ya belum menjelaskan tentang sorobnya. Ittiba'an. Ittiba'u ini dari kata apa asalnya? Ittaba'a. Ittaba'a. Coba tebak. Ittaba'a ini mazid atau mujarrad? Mazid. Zid. Mazid. Apa tambahannya? Alif dan Dan tak. Alif dan ta. Mujarradnya apa? Taba'a. Tabi'a. Tabi'a. Tabi'a yatsba'u. Seperti Hamidah Yahmadu. Tabi'a yatsba'u. Ditambah alif dan ta jadi ittaba'a. Yattabi'u. Ada dua huruf ta lalu disatukan menjadi syiddah atau sabdu. Ittaba'a. Yattabi'. Begitu pun ijtinaba dari kata apa? Ijtanaba. Ijtanaba. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa mujarradnya? Janaba. Janaba atau januba ya. Janaba. Januba atau janaba. Begitu. Begitu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Udah dua tuh. Kita sudah punya banyak doa yang kita sering baca. Baik. Alhamdulillah. Sudah dua apa sudah tiga? Tiga ya? Sudah tiga. Pertama yang dua musibah, kedua sholawat, yang ketiga ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna jitinabah. Lalu saya Baik. bacanya confuse Pak, terbalik Pak. Bagaimana Pak? Bacanya kan terbalik, yang wazunat tinabah, yang bawahnya terbalik. Oh, tadi saya terbalik, mohon maaf. Ada saya terbalik Pak kadang-kadang. Baca doanya terbalik. Oh, sudah terbalik. Itiba'ah sama istinabah hampir sama ya. Ittiba artinya apa? Mengikuti. Mengikutnya. Ijtinaba apa artinya? Menjauhinya. Menjauhi. Ya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan beri aku kemampuan untuk mengikutinya. Warinal batila batilan warzuqna jitinaba. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan beri aku kemampuan untuk menjauhinya. Jadi jangan dibalik. Dah tersalah. Jangan sampai ittiba'ah ditempatkan di bawah, ijtinabah ditempatkan di atas. Nanti malah tertukar maknanya. Nah, kalau kita sudah paham secara nahu sorof dan makna, insya Allah akan mudah ingat ya. Ittiba dari ittaba'a, dari tabi'a mengikuti. Ijtinaba, dari itanaba, dari janaba atau januba, menjauhi gitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna jitinabah. Dulu juga sama, ketika awal belajar juga saya masih bingung ini kapan ijtiba'ah, kapan ittiba'ah, kapan ijtinabah ya. Tapi setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, jadi mudah untuk memahami dan Amin. membedakan. Amin. Iya, baik, alhamdulillah. Ada lagi yang lain silakan.
Ustaz, saya tanya, Ustaz. Ya, Pak Haji Tahir silakan. Ini doa tentang apa? Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yunfa atau ya la yanfa. Saya tak apa semua. Nah, doa agar doa dikabulkan. Ini paham tak judul ini? Doa agar doa dikabulkan. Paham ya? Ya. Doa agar doa dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin. Ini bagus nih. La yakhsha'u wa min du'ain la yusma'u wa min apalagi Pak Haji? Wa min nafsin Wa min la tashba. Wa min nafsin la tashba. wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin La yunfa. La yanfa. wa min La yanfa ilmin la yunfa. la yanfa'u. Yang Pak Haji tanyakan apa tadi? Saya tak berapa pasti la yunfa'u atau la yanfa Nah, atau baik. la yusma atau la tasma. Oke, baik. Kita bahas secara sorof dan nahwu ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma sudah kita pahami. Ini berasal dari inna dan ya mutakallim menjadi inni. A'udzubika. A'udzu ini fi'il apa Bapak Ibu? A'udzu fi'il mudhari. A'udzu fi'il mudhari. Fi'il madinya macam mana? A'adha. Hah? Adza. A'adha. Adza ya'udzu. Ya, ya. Masih atau mujarrad ini a'udzu? Ini mujarrad. A'udzu mujarrad. Berarti madinya juga harus mujarrad. Ya, betul. Ada ya'udzu sebagaimana qoma yaqumu jaba yajubu. Soma yasumu, betul? Ya. Ada lagi nanti seperti doanya Siti Maryam ya ketika berdoa kepada Allah untuk putranya. Allahumma u'idzu. Bukan Siti Maryam. Doa ibundanya Maryam kalau tak silap ya. Allahumma u'idzuha. Allah, ya Allah aku memperlindungkannya minasyaiton ar-rajim dari setan yang terkutuk. U'idzu. Kalau u'idzu ini fi'il mudhari ya, u'idzu. Fi'il madinya ada. Ini mazid ada. Mujarradnya ada ya'udzu, ana a'udzu. Kalau mazid a'adza yu'idzu, ana u'idzu. Ada berlindung, ada memperlindungkan atau menjadikan seseorang berlindung. Ya. Nah, jadi kembali ke a'udzu. A'udzu adalah fi'il mudhari, fi'il madinya adalah ada. Ada ya'udzu. Aku berlindung. Bika. Nah, bika ini bi huruf jar. Ka majrur. Kalau kita tahu bi artinya dengan. Nah, tetapi menerjemahkan doa ini bukan ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Bukan. Tetapi aku berlindung kepadamu. Menerjemahkannya begitu ya. Berlindung kepadamu dari hal apa? Kalau a'udzu biasanya diikuti oleh min. Berlindung dari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi min hamazatis syayatin. A'udzu billahi min adzabil qabri dan seterusnya. Nah, min qalbin, min huruf jar, qalbin majrur nakirah ya. Jadi dari sebuah hati la yakhsha'u. Nah, qalbin ini nakirah. La yakhsha'u la huruf nafi, betul? Yakhsha'u fil apa ini yakhsha'u? Fi'il mudhari. Di mudhari.
Domirnya apa? Domainnya Khasya'a. huwa. Huwa. Oh, huwa. Fa'ilnya kemana? Kembali kemana fa'ilnya? Kembali kepada qalbun. Fa'ilnya domir mustatir, domirnya huwa, kembali kepada kolbin. Hmm. Nah, la yakhshau ini adalah Sifat. jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Betul tidak? Betul. Nah, Nanti kalau ada jumlah setelah nakiroh, maka apa namanya? Sifat. Naat atau sifat. Makanya kolbin la yakhshau ini artinya adalah, mohon maaf, susunan kalimat dalam kolbin la yakhshau ini adalah susunan naat man'ut atau sifat mausuf. La yakhshau ini menempati posisi sebagai naat atau sifat, sedangkan kolbin adalah man'utnya. Kolbin adalah man'ut. La yakhshau ini adalah naatnya. Karena al-jumlah ba' dan nakiroh na'tun. Kalimat setelah nakiroh adalah naat. Begitu. Yakhshau fil mudhari'. Fil madinya apa? Khasya. Khasya. Khosya'a. Khasya. Khosya'a yakhsha'u. Sebagaimana dhahaba yadhhabu, fathah yaftahu. Ma mana yakhsha'u artinya khusyuk. Khusyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. 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 Kalau di Singapura, menerjemahkan khusyuk apa khusyuk itu? Itu khusyuk. Sama khusyuk juga ya? Khusyuk juga. Khusyuk. Baik. Berikutnya, wa min du'ain la yusma'u. Nah, Daripada. baru ma'tof, betul? Min ma'tuf. Ma'tuf alainya mana? Min yang pertama. Qalbin. Betul tidak? Oh. Jadi, wa min du'ain, min adalah ma'tuf kepada min qalbin. Ya. Oke? Ya. Terus, du'ain adalah majrur oleh min. Dan du'ain adalah majrur oleh min, juga isim nakirah. Terus, la yusma'u, la harfun nafyi. Yusma'u fil mudhari'. Nah, mungkin ada yang bertanya. Yusma'u ini kenapa doma, sedangkan yang di atas, yakhsha'u, ianya fathah. Nah, kita belum sampai di sini belajarnya ya. Untuk yang kelas hari Senin maupun yang Selasa atau Rabu. Nah, ketahuilah la yakhsha'u, yakhsha'u ini adalah fi'ilnya fi'il maklum. Maklum, artinya bermakna aktif. Sedangkan yusma'u ini adalah majhul. Maknanya pasif. Maklum artinya aktif, diketahui fa'ilnya. Majhul artinya tidak diketahui fa'ilnya, artinya pasif diterjemahkannya. La yusma'u artinya tidak didengar. Kalau maklum dari yusma'u adalah yasma'u. Yasma'u mendengar. Nah, kalau yusma'u didengar. Nah, kira-kira kalau misalnya yasma'u dan yusma'u ini tidak diberi harokat, ini bacanya yasma'u atau yusma'u? Yes. Tergantung konteksnya. Konteks Mana yang lebih tepat? Doa yang didengar, mohon maaf, doa yang tidak didengar ataukah doa yang tidak mendengar? Yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar, berarti didengar itu kan pasif. Nah, kalau pasif berarti majhul. Nah, majhul itu polanya adalah huruf pertamanya yu, domah, dan ain fi'ilnya menjadi fathah. Yasma'u menjadi yusma'u. Yakhsha'u menjadi yukhsha'u. Yaktubu menjadi Tabu. yuktabu. Yakra'u menjadi Yukra'u. yukra'u dan seterusnya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Ada naik fa'il. Ya, baik. Kembali. Jadi ini dalam dua ini ada dua fi'il mudhari, yang satu maklum dan satu majhul. Yakhsha'u adalah maklum. Pola maklum yang kita sudah pelajari, ada yang UU, ada yang AU, ada yang AA, ada yang AI, ada yang IA, ada yang II. Itu maklum semua kan? Nah, selain yang maklum ada yang majhul. Nah, kalau majhul polanya standar, seragam, satu macam.
majhul itu polanya lebih mudah. Nanti soal kita akan pelajari pada saat tasrif sudah masuk bahasan, tetapi sebagai perkenalan dulu, cara membuat majhul itu huruf pertamanya dibaca domah yu dan ain fi'ilnya a fathah. Maka kata yaktubu maka menjadi yuktabu. Tuh. Yuktabu. Yasma'u yusma'u. Apalagi yaqra'u yuqra'u. Yahfadhu Yuhfadu. Yuhfazu. yuhfadhu. Yaskunu yuskanu. Yuskan. Mudah. Kalau misalnya huruf mudhora'ahnya ditukar menjadi huruf yang lain, menjadi a, maka menjadi u. Asma'u usma'u. Nasma'u nusma'u. Tasma'u tusma'u. Dan Bacit. seterusnya. Bacit. Baik. Wa min du'ain la yusma'u. Wa huruf atof min huruf jar. Min du'ain la yusma'u ini ma'tuf kepada min qalbin la yakhsha'u. Nah, du'ain ini majrur nakiro. La yusma'u, la adalah harfun nafi. Yusma'u adalah fi'il mudhari' majhul. Nah, kalau majhul, nama kata sesudahnya bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Naib itu pengganti. Naibul fa'il, pengganti fa'il. La yusma'u, yusma'u ini fi'il mudhari'. Karena majhul bentuknya, maka ditanya kemudian, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, yakni huwa, huwanya kembali kepada doa. Wa min du'ain la yusma'u, dan dari doa yang tidak didengar. Maksudnya doa yang tidak didengar itu adalah doa yang tidak dikabulkan. Atau doa yang tidak diperhatikan. Karena kalau tidak didengarkan berarti tidak diperhatikan. Dan ujung-ujungnya memperhatikan doa berarti mengabulkannya. Begitu. Baik, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. InsyaAllah. Baik. Ya, amin. Kita lanjutkan. Wa min nafsin la tashba'u. Sama, wa huruf atof. Min huruf jar. Ma'tuf kan? Ma'tuf alainya kemana? Min. Qalbin. Min du'ain la Min. yusma'u. Min. Ke yang paling dekat. Meskipun bisa ke min ya, qalbin harus. juga ma'tuf alainya. Tetapi mencari ma'tuf alaih itu, carilah yang paling dekat. Nearest ya. Asal memang masih memenuhi syarat untuk disebut ma'tuf alaih. Nafsin ma'tuf, maaf. Nafsin adalah isim nakirah, majrur ya, oleh min. Wa min nafsin la tashba'u. Nah, perhatikan, la huruf nafi lagi, tashba'u fil mudhari'. Coba lihat, yang di atas yakhsha'u domirnya apa? Huwa. Huwa. Yusma'u domirnya apa? Huwa. Huwa. Tashba'u domirnya apa? Iya. Iya. Hiya itu mu'annas kan? Iya. Terus kalau begitu la tashba'u fa'ilnya kemana? Kembali kemana? Domir hiyanya kemana? Nafsin. Nafsin, ke nafas. Nafas. Nafsin. Nah, Muannas, nafsun ini ya. mu'annas atau mudzakkar? Muannas. Nah, baik. Nafsun itu adalah kata mu'annas. Secara lafaz memang mudzakkar, tetapi secara makna nafsun adalah mu'annas. Silakan aja kita ingat-ingat dalam ayat Al-Quran surat Al-Fajr. Contohnya misalnya kalimat yang berbunyi, ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Bukan al-mutmainnu, tapi al-mutmainnatu. Kenapa al-mutmainnatu menggunakan ta marbutoh? Karena naat kepada nafsu yang mu'annas. Muannas. Ya. Diri atau jiwa itu perempuan, mu'annas. Gitu. Sedangkan ruh itu mudzakkar. Jadi ada ruh, ada nafas. Nah, kalau ruh adalah mudzakkar, kalau nafsun adalah muannas. Contoh yang lain misalkan ada narun. Ada nurun. Nurun mudzakkar.
Narun mu'annas. Nur itu cahaya, narun itu api. Api itu perempuan, cahaya adalah laki-laki. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa orang Arab menyebut cahaya itu laki-laki dan api adalah perempuan? Ya. Apakah akan dikatakan perempuan itu banyak marahnya, sedangkan laki-laki banyak cahayanya? Itu tidak adil ya. Ikut Arab ini, ikut Arab. Ya. Ya, begitu ya. Jadi dia itu memang ada filosofinya memang, tetapi secara mudahnya, secara sekilas aja kita sampaikan, narun itu masuk dalam kategori kata muannas, sedangkan nurun masuk dalam kategori muzakkar. Nafsun itu muannas, ruhun itu muzakkar. Lalu mungkin kenapa jiwa itu perempuan, sedangkan nur itu laki-laki? Ya ini bisa aja menjadi bagi-bagi ya. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Kalau jiwa itu perempuan, kalau ruh itu laki-laki. Mana yang lebih halus, ruh ataukah jiwa? Jiwa. Jiwa lagi halus. Mana yang lebih halus, ruh ataukah jiwa? Jiwa. Ya. Ruh itu spirit ya, spirit. Spirit. Nah, kalau jiwa memang tidak bisa terlihat. Ruh juga tidak bisa terlihat. Tetapi jiwa itu ada penampakannya dalam tubuh. Ketika jiwa sedang bahagia, tubuhnya adalah cerah, bercahaya. Jadi jiwa itu berekspresi pada tubuh, pada fisik yang kita lihat ini. Nah, sedangkan ruh itu semangat. Nah, semangat itu ada di balik lagi. Ruh itu ada di balik jiwa. Yang paling depan adalah tubuh, jasmani atau jismun atau badanun. Di belakang jismun ada nafsun, di belakang nafsun ada ruhun. Mungkin begini ya kalau kita gambarkan. Tuh. Ini jismun. Yang ini nafsun. Yang terakhir adalah ruhun. Tuh. Jadi ruh itu lebih dalam daripada nafas. Ruh terekspresi dalam nafas, nafas terekspresi dalam jism. Begitu. Dan aku berlindung kepadamu min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak kenyang, yang tidak puas. Ini bisa kebalikan dari qanaah ya. Kebalikan dari tashbahu adalah qani'ah. Qanaah yaqna'u. Dari jiwa yang puas, yang merasa cukup. Nafsin la tashba, jiwa yang tidak mau, yang tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Begitu. Udah sampai sini Bapak Ibu? Sudah ya? Terakhir, wa min ilmin la yanfa'u. Nah, tadi Pak Jitar bertanya, ini bacanya la yunfa'u atau yanfa'u. Nah, ini berarti kaitannya dengan makna. Baik, saya sampaikan dulu dari segi nahwunya. Wawu adalah huruf athof, min ilmin, min huruf jar, ma'tuf alaihnya adalah min yang di atasnya. Ilmin adalah majrur, isim nakiroh. La yanfa'u adalah fil mudhari, la huruf nafi, yanfa'u adalah fil mudhari. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa, kembali kepada ilmin. Nah, sekarang tadi menjawab pertanyaan dari Pak Haji Tahir, bacanya yanfa'u atau yunfa'u. Nah, kalau yanfa'u ini ketahuilah, dari segi makna yanfa'u itu artinya adalah bermanfaat. Nah, bermanfaat ini kata maklum, fi'il maklum yang bermakna aktif. Bermanfaat ada majhulnya tidak? Ada Manfaat ada pasifnya tidak? Tidak ada. Ini intransitif Ya, ini lazim, intransitif. lazim. Yanfa'u, bermanfaat itu adalah fi'il atau kata kerja intransitif. Berbeda dengan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan itu transitif, muta'addi.
Nah, yanfa'u artinya adalah bermanfaat. Nah, karena yanfa'u artinya adalah bermanfaat, maka tidak ada di bermanfaat tidak ada atau di manfaat tidak ada. Maka bacanya tidak la yunfa'u tapi la yanfa'u. Maka wa min ilmin la yanfa'u artinya adalah aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu. Sehingga bacanya bukan la yunfa'u tetapi la yanfa'u. Perhatikan di sini ada yang maklum, ada berapa fi'il yang maklum. Ada yahsya'u, ada yusma'u, ada tashba'u, ada yanfa'u, ada 4 fi'il mudhari di sini di kalimat yang apa kita susun 4 baris ini. Ini ada yang majhul, ada yang maklum. Coba Bapak Ibu lihat, ada berapa fi'il mudhari yang maklum di sini? 3. Ada 3 yang maklum. Yang majhul ada berapa? 1 saja. Satu. Ada 1 saja. Begitu. Nah, terus mungkin ada ibu bapak yang bertanya, yanfa'u artinya bermanfaat. Lalu apa bahasa Arabnya memanfaatkan? Anfa'ah. Bukan. Bukan. Intafa'a. Oh, Nah, intafa'ah. Oh. intafa'a. Ini artinya memanfaatkan. Hmm. Intafa mazid atau mujarad? Mazid. Intafa'ah mazid. Mazid. Apa tambahannya? Apa ziyadahnya? Alif nun. Alif. Alif nun. Alif Alif. nun. Alif nun atau Alif alif nun. ta? Alif ta. Nafa'ah. Alif ta. Alif ta. Alif ta. Alif ta, alif nun. Ya, Alif ta. satu. Alif ta atau Ya, alif nun atau alif alif, ramdhani? Alif Ini ta. alif, alif. Ada, Alif ada. ta. Alif ta. Kita. Tanam. Saya tanya lagi. Ini mazidnya Wazan alif 6. nun, alif ta atau alif ramdhani yang ada bersama kita? Ini ada alif ramdhani yang belajar nih. Kan mujarodnya nafa'ah. Nafa'ah. No. Alif ta. Ya. Wazan 6 ni wazan 6 ini. Berarti wazan 6 tambahnya alif dan ta. Nah, ini seringkali terjebak ya. Apabila fa'ilnya berupa huruf nun, lalu kita mazidkan wazan 6, itu tidak jarang orang terjebak menyebut mazidnya tambahan alif ta atau alif nun. Sebagaimana nadhoro, intadhoro itu dari kata apa? Nah, yanfa'u artinya bermanfaat. Intafa artinya adalah memanfaatkan. Dan ini Bapak Ibu bisa ingat sebuah hadis yang berbunyi begini. Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin Hmm. au ilmin yuntafa'u bihi. Itu yuntafa'u. Itu yuntaf itu dari fi'il mudhari itu. Ilmu yang Yuntafa'u bihi. yang Ini majhul dari yantafi'u. Oh ya, sebentar ini intafa fi'il mudhari'nya adalah yantafi'u. yuntafa'u. Oh. Nah, yantafi'u adalah fi'il mudhari' maklum. Intafa memanfaatkan, yantafi'u juga memanfaatkan. Intafa fil madhi, yantafi'u fil mudhari'. Nah, yantafi'u adalah maklum, memanfaatkan, aktif. Sedangkan majhulnya adalah yuntafa'u. Tadi saya sampaikan, cara membuat majhul itu ini nih. Tuh. Huruf pertamanya yu, domah. Hmm. Ain fi'ilnya fathah. Makanya yantafi'u jadi yuntafa'u. Coba kalau kata ini. Yantaziru. Ini maklum nih. Coba Bapak Ibu majhulkan bagaimana? Yuntazaru. Yuntazoru. Yu, a. Huruf mudhoro'ahnya domah, yu atau tu atau nu atau u. Ain fi'ilnya fathah. Yu, a. Itu majhul. Nah, kita lanjutkan. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Perhatikan ya, ini doa kita sering, hadis ini kita sering baca, sering dengar. Nah, coba pahami secara makna. Ini arti dari hadis Nabi ini bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang dimanfaatkan.
Baik, ini saya hapus dulu ya, biar kita bisa tuliskan sebentar. Ini saya hapus. Hadis Nabi yang sudah sangat familiar di telinga kita. Sholakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Ini kita coba mencari makna ya. Kedalaman mana dari hadis ini apa? Apakah kita memahaminya seperti yang disebutkan dalam hadis ini atau kita memahaminya secara bebas? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan artinya. Sedangkan sebagian kita mungkin menerjemahkannya dengan atau ilmu yang bermanfaat. Coba pahami Bapak Ibu. Sama tidak ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang dimanfaatkan? Lain, berbeza, Sama. tak sama. Coba rasakan. Ilmu yang bermanfaat sama tidak dengan ilmu yang dimanfaatkan? Tak, kalau yang bermanfaat kita yang mendapat manfaatnya, tetapi kalau dimanfaatkan orang lain mendapat manfaatnya. Beda kan ya? Dikongsi. Coba Beza. rasakan. Ya, Pertama, dari segi bahasa, dari segi sorof dan nahwu, kalau ilmu yang bermanfaat, maka kalimatnya adalah begini. Au ilmin, Nafi'in. au ilmin Nafi'an. Is it nafi'an? nafi'in. Nafi'an. Okay. Atau ilmu yang bermanfaat. Itu bahasa Arabnya au ilmin nafi'in. Sedangkan yang Rasul sampaikan bukan ilmin nafi'in, tapi ilmin yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan. Berarti kalau dimanfaatkan, berarti ada orang yang memanfaatkan, betul tidak? Ya. Baik. Secara substansi, secara intrinsik, secara esensi, ilmu itu pada umumnya bermanfaat tidak secara intrinsik, secara dirinya, secara zat. Ya, Ya. Ilmu pada umumnya bermanfaat tidak? betul. Ilmu Bermanfaat. Bermanfaat kan? Ya. Ya. Tapi ilmu yang bermanfaat, setiap ilmu ada manfaatnya tentu saja. Setiap ilmu tentu bermanfaat. Tetapi ilmu itu akan bermanfaat apabila dimanfaatkan oleh orang lain. Kita punya, misalnya saya punya kamus, punya mujam. Kamus ini bermanfaat tidak secara zat? Ya. Bermanfaat kan? Ya. Tapi apabila kamus ini saya simpan setahun, 20 tahun di atas lemari, tidak pernah saya gunakan, berarti saya memanfaatkannya tidak? Tidak. 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 Tapi secara zat kan sesungguhnya kamus bermanfaat. Ya. Nah. Secara zat bermanfaat. Tetapi saya yang memilikinya tidak memanfaatkannya. Sehingga kamus itu tidak dimanfaatkan. Nah, maka berbeda antara ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu yang bermanfaat berarti secara zat ilmu memang bermanfaat. No. Meskipun tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang Rasul inginkan dalam hadis ini adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Baik oleh orang yang mendapatkan ilmu itu, maupun oleh orang yang mendengarkan ilmu itu. Baik oleh orang yang mengajarkan ilmu itu, baik oleh orang yang menerima ilmu itu. Dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan itulah yang tidak menjadi terputus amalnya bagi si mayit begitu. Jadi yang menjadi amalan yang tidak terputus itu adalah ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang bermanfaat. Karena semua ilmu pada dasarnya bermanfaat. Tapi dia tidak akan berguna apabila tidak dimanfaatkan oleh orang. Baik sebagai orang yang pihak pertama maupun pihak kedua dan seterusnya. Begitu. Beda ya, dari segi mana bedanya Bapak Ibu ya? Beda. Baik, sudah paham ya bedanya ya? Baik, jadi dari segi makna berbeda, dari segi bahasa juga berbeda. Nah inilah kesimpulan yang kita juga mesti miliki berbeda ketika melihat makna dan juga bahasanya berbeda. Nah jadi kesimpulannya, apa yang tadi Pak Haji Tahir sampaikan tentang doa ini adalah
Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min du'a'in la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u. Nah, terus biar nyastra, biar puitis gitu, maka huruf akhirnya diwaqaf. Sehingga bacanya menjadi min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Fa gitu ya. Begitu. Begitu Pak Haji ya dan semuanya. Syukran Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masih waktu satu lagi, barangkali ada yang mau tanya lagi silakan. Silakan. Jadi perlu kita siapkan ya. Bapak Ibu setuju tidak ini? Kita setiap hari Jumat terakhir dalam setiap bulan kita gunakan untuk menganalisa linguistik doa-doa atau ungkapan yang kita sering dengar atau sering kita baca. Kalau yang hari Minggu malam, minggu keempatnya kita gunakan untuk mengkaji ayat Al-Quran ya. Ya Pak. Ya seperti yang kemarin sudah kita jalankan kan, Al-Quran khusus Al-Quran. Nah, sedangkan yang hari ini Jumat keempat, Jumat terakhir pada setiap bulan, itu kita bisa gunakan untuk membahas, mengkaji linguistik selain Al-Quran. Selain Al-Quran, boleh doa, juga boleh hadis atau yang lain. Agar menjadi variasi ya, variasi bahasan biar kita mendapatkan banyak pengalaman yang berbeda-beda. Setuju Bapak Ibu itu? Ya, Pak. Betul. Baik. Ya, baik. Paham tu Pak. Paham tu. Ya, baik. Masih ada lagi soalan tidak? Satu lagi barangkali. Apa Ustaz? Yang tadi Ya, yang Ibu Nazira. mula-mula Ustaz, yang Ustaz cakap yang Allah dengan ya Allah tu sama makna dia. Jadi bila kita gunakan, mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya sama, Ibu. Sama. Dua-duanya sama. Hanya saja kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika kita menyebut ya Allah, baik saya akan sampaikan dulu ya. Tadi Ibu Nazira bertanya, apabila kita menggunakan ungkapan, apabila kita menggunakan panggilan ya Allah, itu sebaiknya kita gunakan yang mana? Kita gunakan ya Allah atau Allahumma. Nah, ya Allah atau ke Allahumma. Pertanyaannya tadi, kalau kita memanggil Allah dengan ya Allah, itu dalam bahasa Arabnya sebaiknya menggunakan ya Allahu atau Allahumma. Dari segi makna dua-duanya boleh digunakan. Ya Allah, ya harfun nida, Allahu juga munada. Yang bawa Allahumma, Allahu adalah munada, maknya adalah iwad. Harfun nida, iwad an harfin nida, pengganti huruf nida. Kalau ya Allahu, huruf nidanya di awal. Sedangkan Allahumma, nidanya ada di akhir. Gitu. Dari segi mana sama. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu sejauh yang saya ingat, yang saya ketahui, memanggil Allah itu gunakan Allahumma, tidak menggunakan ya Allah. Kecuali dalam doa-doa yang selain dari Al-Quran, itu kita juga banyak temukan ya Allah, ya Allah. Sebagaimana ketika kita misalnya membaca Al-Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gitu kan. Bukan Allahumma gitu, bukan ya. Tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya gitu. Jadi kesimpulannya Ibu Nazira, dua-duanya maknanya sama, hanya dari segi penggunaan ketika kita berdoa, kalau dalam Al-Quran banyak menggunakan Allahumma. Tetapi bukan berarti kita tidak menggunakan ya Allahu, atau bukan berarti kita tidak boleh menggunakan ya Allahu, dua-duanya boleh. Karena dalam doa-doa yang maksur, yang diajarkan oleh para aulia, termasuk juga oleh dalam kita temukan dalam riwayat-riwayat, itu kalimat ya Allah juga digunakan. Begitu. Jadi dua-duanya boleh Ibu. Setahu saya ya. Ya gitu. Cuma mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu ya. Kalau kita memanggil Allah, itu ada beberapa ungkapan atau bahkan banyak ungkapan.
Apabila kita memanggil Allah, Tuhan kita, itu pertama kita bisa menggunakan Allahumma. Yang pertama. Yang kedua kita bisa gunakan Ya Allahu. Atau kita juga gunakan Ya Robbi. Atau Ya Robbi. Atau Robbi saja. Rabbi, na'am. Azub. Ya Robbi. Asalnya Ya Robbi. Ya huruf nida Robbi, Tuhanku. Robbi mudhof, ya mudhof ilaih. Kemudian ya-nya dibuang menjadi Ya Robbi. B-nya pendek. Ya Robbi. Seperti dalam salawat begini ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, B-nya pendek. Tapi huruf ya-nya masih dipertahankan. Nah, sedangkan yang ketiga, tahapan yang ketiga, ya-nya juga dibuang, harfun nidanya dibuang, huruf ya di akhir huruf ya mutakalim juga dibuang. Sehingga Robbi. Ini maknanya sama. Robbi, ya Robbi, dan ya Robbi maknanya sama. Karena memanggil itu boleh menggunakan huruf nida, juga boleh tidak menggunakan huruf nida. Sebagaimana kalau kita memanggil teman kita, kita seringnya malah tidak menggunakan hai. Hai teman. Tidak usah hai lagi, langsung teman. Begitu. Alif. Atau siapa lagi? Sulaiman. Atau misalnya Dawud. Tidak usah hai Dawud. Hai-nya dibuang. Maka begitupun ketika kita memanggil Allah, berdoa kepada Allah, juga huruf nidanya boleh tidak dimunculkan ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini ada tiga ya. Ya Robbi, dan Robbi. Lalu yang keempat, bisa menggunakan Ya Ilahi. Ya Ilahi. Nah, kalau Ya Ilahi ini setahu saya itu hi-nya selalu panjang. Sehingga tidak kita temukan ilahi, hi-nya pendek gitu ya. Setahu saya ya. Jadi kalau Ya Ilahi, maka ya panjang, ilahi, yang mutakalimnya tetap bertahan. Ya Ilahi. Sebagai contoh misalkan dalam sebuah syair ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Gitu. Itu ilahi di situ artinya asalnya ya ilahi. Ya-nya dibuang, tapi ilahi ya mutakalimnya tetap muncul. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli surga gitu kan. Ilahi. Itu yang keempat. Yang kelima dan seterusnya bisa menggunakan asma al-husna. Al-asma al-husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Syakur. Tergantung kita ingin memanai Tuhan kita sebagai zat yang apa. Kalau kita sedang berharap kasih sayangnya, ucapkan Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita sedang mengharapkan dia sebagai penolong kita, Ya Mu'in, Ya Mughis, atau Ya Ghaus. Kalau kita mengharapkan dia sebagai zat pemberi rezeki, Ya Razzaq. Kalau kita berharap dia sebagai pemberi ampun, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Kalau kita berharap dia sebagai zat yang maha sabar, maha syukur, Ya Sobur, Ya Syakur, dan sebagainya. Banyak itu. Makanya kan di Al-Quran ungkapannya begini. Ayyamma tad'u. Falahul asma'ul husna. Ayyamma tad'u. Falahu Asma'ul husna. al-asma'ul husna. Al-asma'ul. Falahul asma'ul husna. Apa saja yang kau panggil, yang kau seru, falahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama terbaik. Jadi kita boleh memanggil Allah dengan nama apapun yang terbaik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Syakur, dan sebagainya. Banyak.
Sehingga memanggil Allah tidak terbatas dengan satu panggilan, tapi kita bisa memanggil Tuhan dengan sebanyak nama-nama baik yang Dia miliki. Okey. Begitu. Ya, Pak. Sudah. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Ustaz, Sudah. Siapa? Pak Haji Zahir, silakan. Ustaz, jadi penjelasannya tentang bacaan selawat tadi, contohnya dalam kita akhir baca doa kunut, saya baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wasallim. Nah, coba tebak. Salam. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terus Sallallahu Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. sallallahu ala Sayyidina Muhammad sayyidina Muhammadin Muhammadin. wa ala alihi Ya, tadi ditambahkan Nabi Umi boleh ya, Muhammadin Nabi Umi. il ummi Nabi Ummi. Terus wa ala alihi Nabi Ummi wa ala wa alihi ala alihi wassallam. washabbihi. wasallam Tebak. Wassalam atau wassalim? wasallam. Salam. Kenapa wassalama? Sebab tu kepada salah. Nah, Salam. atuf kepada sholat tuh. Sholat lahnya fathah, maka wasal Salam. wassalama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa wasallama? Karena wasolla gitu. Jadi untuk memudahkan ingatan kita, kapan kita baca salim, kapan baca salam, ingatlah kata sholat. Apabila dibaca sholat, maka bacalah salam. Apabila dibaca soli, bacalah salim. La, li. Sholat, salam, la. Soli, salim, li. Begitu, Pak Haji. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama ya. Cuma mungkin ini, kadang-kadang kita bacanya ini, dengar juga solu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Wasallimu. coba perhatikan Sallimu. sallu alaihi wasal Wasallimu. doma loh sallu lunya doma. Tadi kan kalau sholat lanya fathah, salam lanya fathah. Kalau soli linya kasroh, salim linya kasroh. Sekarang solu lunya doma. Coba ini wasalumu atau wasalimu? Wasalimu. Nah, jangan terkecoh. Ini beda aturan. Nah, Ikut alaihi dah. ya. Ini solu Amar lah. amar. Musallimu. Ini jama ya. Salim. Mufradnya adalah soli. Musananya solia. 2 orang. Jamanya solu. Soli anta, solia antuma, solu antum. Nah, lalu salimu ini anta salim. Antuma salima. Antum. Antum Sallimu. salimu. Ini yang hari Senin sudah masuk ya. Ya. Pelajaran ini. Apa tuh kemarin? Ijlisa, ijlisu gitu kan? Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Salim, salima, salimu, salimi, salima, salimna. Nah, untuk salim. Sedangkan solu, ini kenapa soli, li-nya kasroh. Soli anta, li. Solia, antuma, li juga. Namun kenapa pada saat antum kok li-nya menjadi doma? Nah, sesungguhnya begini Bapak Ibu.
asalnya solu ini semula adalah soliu. Tuh. Solia, soliu. Nah, lalu ada huruf ya bertemu dengan wawu. Dua-duanya huruf ilat, betul tidak? Nah, ketika ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il dibuang. Maka menjadi soliu. Soliu. Ya-nya kan dibuang, jadi soliu kan? Nah, linya kasro. Kasro bertemu dengan atau menghadapi wawu sukun. Wawu sukun pasangnya dengan kasro, betul tidak? Salah. Cocok. Dommah. Maaf. Wawu sukun itu pasangannya dengan apa? Doma. Dommah sebelumnya. Makanya semula soliu, maka harokat kasronya diberi derajat tertinggi, dipindahkan menjadi dommah, maka menjadi solu. Maka semula soliu, lalu soliu, ujungnya solu. Makanya sallu alaihi wasallimu taslima. Ini dua-duanya adalah fil amar domir antum. Sallu fil amar domir antum, sallimu juga fil amar domir antum. Begitu Bapak Ibu semua, Pak Haji dan semuanya ya. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nanti pada bulan yang akan datang, silakan Bapak Ibu siapkan. Silakan masing-masing siapkan doa atau mungkin ungkapan yang menarik perhatian Bapak Ibu yang ingin kita bahas secara linguistik, kajian linguistik baik secara sorof, tasrif, nahwu maupun secara makna. Semoga bahasa ini memberikan pemahaman yang mungkin baru buat kita, yang boleh jadi berbeda dengan yang selama ini kita pahami tentang doa yang kita sering baca. Dan ini juga semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua ya. Begitu. Baik, Bapak Ibu semuanya itu aja barangkali. Cukup, tidak ada lagi soalan, tidak ada lagi pertanyaan. Ya, makasih banyak. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Dan untuk yang baru join pada malam hari ini, kita sampaikan kembali insyaallah bahwa mulai bulan ini pada Jumat terakhir setiap bulan kita bisa gunakan untuk refreshing ya, dan juga untuk diversifikasi pembelajaran kita. Untuk yang hari Jumat malam, minggu keempat setiap bulan, kita akan gunakan untuk mengkaji secara linguistik untuk non-Al-Quran, baik hadis maupun doa-doa atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mungkin sering kita dengar, atau sering kita baca, atau sering kita sampaikan. Itu saja. Taib, hadza wa darsuna fi hadhil lailah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu sehat, kuat, dan selalu diberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya. Yang sakit segera sembuh, yang sulit segera diberikan kemudahan dan tetap berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Alafu minkum akhiran. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.